Cerita Putri Gema. Sekapur sirih. Ketika mendengar kata perpustakaan, apakah yang terbayang olehmu? Ruangan yang luas, ruangan yang banyak buku, atau ruangan yang sepi dan membosankan? Ya, jika dibandingkan dengan taman bermain yang penuh dengan suara canda tawa, tentu saja akan ada di antara kamu yang menganggap bahwa perpustakaan adalah tempat yang sepi dan sangat membosankan. Namun, di dalam buku ini kamu akan menemukan perpustakaan yang berbeda dengan gambaran perpustakaan pada umumnya. Apa bedanya? Di perpustakaan ini ada banyak suara. Suara itu bukan suara berisik yang dapat mengganggu orang-orang yang sedang membaca, melainkan suara Putri Gema dan teman-temannya yang sedang melakukan berbagai aktivitas kreatif. Nah, kamu perlu mengetahui aktivitas kreatif apa saja yang dilakukan Putri Gema dan teman-temannya di perpustakaan. Mudah-mudahan nanti kamu mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari perpustakaan setelah membaca buku ini. Depok, Mei 2019, Herpiana Arta. Pada suatu masa, hiduplah seorang putri. Dia gemar membaca. Dia bernama Putri Gema. Ketika berada di perpustakaan kerajaan, Putri Gema merasa gembira. Di sana dia dapat membaca sepuasnya. Ya, dia menangkis. Selain membaca, Putri Gema suka bercerita. Dia ingin semua orang mendengarkan cerita yang dia baca. Sayangnya, perpustakaan kerajaan selalu sepi. Di sana tidak ada orang yang mendengarkan ceritanya. Di perpustakaan hanya ada paman penjaga perpustakaan. Namun, paman itu juga selalu menghentikan cerita Putri Gema. Putri Gema merasa kecewa. Hei, siapa yang mau mendengar ceritaku? Hidangan kue manis tidak mampu menghilangkan kekecewaan Putri Gema. Namun, kekecewaan Putri Gema tidak berlangsung lama. Bibi juru masak, aku punya cerita. Dengarkan ya, ceritaku ini lucu sekali. Silahkan Putri, saya punya banyak waktu untuk mendengarkan cerita lucu. Putri Gema mulai bercerita. Jerapah berulang tahun. Para penghuni hutan membuat kue untuknya. 1 tumpuk kue, 2 tumpuk kue, 3 tumpuk kue. Kue menjadi tinggi sekali dan nyaris mencapai langit. Wah, Bibi juga bisa membuat kue yang tinggi. Putri Gema masih mempunyai banyak cerita. Paman tukang kebun, aku punya cerita tentang tanaman ajaib. Dengarkan ya. Putri Gema terus bercerita. Dia bercerita kepada pelukis kerajaan, kepada anak-anak pelayan, juga kepada orang tuanya, yaitu raja dan ratu. Dia membayangkan Putri Gema, berceritalah lagi untuk kami. Kami ingin mendengar cerita tentang penghuni lautan. Juga cerita tentang gaun yang indah, Putri. Bagaimana jika Putri juga bercerita tentang balon udara? Oh, semua cerita itu tersimpan di suatu tempat. Ayo, ikuti aku jika kalian ingin tahu, ajak Putri Gema. Astaga, apakah aku bermimpi? Paman penjaga perpustakaan terkejut melihat banyak orang datang ke perpustakaan. Di perpustakaan, Putri Gema membacakan buku dongeng berjudul
Kue untuk Raja Burung Kuau. Sang ibu berhasil membuat kue menyerupai tanduk kerbau. Kue basung namanya. Raja Burung Kuau pun menepati janji. Dia memaafkan anak sang ibu yang mencuri mahkotanya. Semua mendengarkan hingga akhir cerita. Seorang anak pelayan melihat gambar di buku. Air liurnya menitik. "Aku ingin kue seperti ini," katanya. "Bibi bisa membuatkan kue untukmu." "Bagaimana jika bahan-bahan pembuat kue basung dibawa ke sini? Bibi juru masak dapat membuat kue di selasar perpustakaan." Putri Gema memberi usul yang tidak biasa. Tidak lama kemudian, dari selasar perpustakaan tercium aroma kue yang sangat lezat. Siapa yang tidak menjadi lapar? Keceriaan terus berlanjut di perpustakaan. Semua orang mendapat ide setiap kali Putri Gema selesai bercerita. Mendengar ataupun membaca buku seperti masuk ke dunia ajaib. Makanya aku suka bercerita, berbagi cerita, kata Putri Gema. Lalu apa kata paman penjaga perpustakaan melihat perubahan suasana tersebut? Selama orang-orang jadi rajin membaca dan kreatif, aku sama sekali tidak keberatan. Suara di perpustakaan, oh, kini terdengar seperti nyanyian di telingaku. Begitu kata paman penjaga perpustakaan. Setelah kalian menonton video tersebut, inilah petunjuk lembar kerja siswa. 1. Ceritakan kembali kepada orang tua kalian mengenai video yang telah kalian tonton. 2. Jawablah pertanyaan yang ada pada deskripsi video ke kolom komentar video dengan bantuan orang tua. Dan kalian juga menulis jawaban pertanyaannya ke dalam buku tulis kalian. Selamat mengerjakan. Semoga kalian mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih.